Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febi Rahmaputi dengan NPM 1931060108. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi klinis. Apa sih psikologi klinis itu? Psikologi klinis secara umum adalah bidang psikologis yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan emosional pada manusia, tidak memandang apakah ia abnormal atau subnormal. Jadi, psikologi klinis adalah bagaimana cara kita mengatasi emosional pada manusia dari individu satu ke individu yang lainnya, dan mempelajari orang-orang yang abnormal atau subnormal. Abnormal atau subnormal di sini yaitu suatu kondisi di mana kondisi tersebut dipandang aneh atau berbeda dari biasanya. Adapun penjelasan psikologis menurut para ahli, yaitu menurut Pares 1992, psikologi klinis menunjuk pada bidang yang membahas tentang kajian, diagnosis, dan penyembuhan atau treatment masalah-masalah psikologis, gangguan atau disorders, atau tingkah laku abnormal. Dari pengertian dan definisi yang sudah saya jelaskan tentang psikologi klinis, jadi psikologi klinis yaitu mencakup asesmen atau psikodiagnostik, penelitian, dan terapi bagi masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri, ataupun perilaku abnormal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustinar Inaya Safitri, NPM 1931060109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi klinis. Nah, ruang lingkup psikologi klinis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian, yang kedua ada penilaian atau assessment, yang ketiga ada intervensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terlebih dahulu. Baik, penelitian itu dalam psikologi klinis itu memiliki tujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori dalam praktik memahami keunikan perilaku, perasaan, dan pikiran si klien. Nah, contohnya itu seperti melakukan penelitian untuk dapat memprediksi kerentanan klien terhadap serangan depresi dengan metode pendekatan penelitian yang sesuai. Nah, di penelitian ini terdapat banyak metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada metode observasi, penelitian epidemiologi, lalu ada metode penelitian, ada eksperimen, ada penelitian longitudinal, dan desain kasus. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada penilaian assessment. Penilaian atau assessment merupakan proses pengumpulan informasi mengenai klien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dirinya yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses selanjutnya, yaitu intervensi. Nah, di penilaian atau assessment ini memiliki tujuan. Yang pertama ada pengambilan keputusan, yang kedua ada pembentukan gambaran atau model kerja, yang ketiga ada pengecekan hipotesis. Nah, di sini juga biasanya dilakukan tes psikologi dan wawancara klinis. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada intervensi. Intervensi itu secara umum adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, perasaan seseorang yang meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi untuk menolong seseorang mengenai masalah dan pengembangan kehidupan yang memuaskan. Nah, di sini adalah langkah terakhir. Nah, di sini jadi si klien itu dibantu untuk memecahkan masalahnya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Maharani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai ciri atau sifat psikologi klinis, karakteristik psikologi klinis, serta pendekatan psikologi klinis. Yang pertama, ciri atau sifat psikologi klinis itu antara lain memiliki orientasi ilmiah profesional. Maksudnya di sini ialah pemberian bantuan terhadap individu yang menderita pada masalah-masalah psikologi. Contohnya seperti depresi, fobia sosial, serta rasa cemas yang secara berlebihan dan lain sebagainya.
Yang kedua, menampilkan kompetensi psikolog. Selanjutnya, menggunakan metode ilmiah serta profesional. Untuk karakteristik psikologi klinis ini, yang pertama tuh tertarik pada perilaku dan proses mental, khususnya pada manusia. Yang kedua, melakukan penelitian mengenai perilaku dan perilaku dan proses mental. Yang ketiga itu ada terlibat dalam asesmen, dianalisis dan ditafsirkan, yaitu atau kesimpulannya. Selanjutnya ada pendekatan psikologi klinis, yaitu ada 4. Yang pertama, psikodinamik. Psikodinamik ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kepribadian manusia. Perbuatan manusia itu ditentukan oleh cara pikiran, perasaan, serta kehendak. Nah, menurut Freud, psikologi dinamika ini menguraikan dinamika ketidaksadaran seseorang. Yang kedua, itu ada humanistik. Psikologi humanistik ini disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan, yaitu suatu pendekatan yang multifasetnya terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Nah, menurut Maslow, itu psikologi humanistik ini merupakan psikologi yang lebih perhatian terhadap problem-problem manusia. Nah, itu dan mempelajari manusia itu sebagai manusia yang unik. Yang ketiga itu ada behavioral. Behavioral itu merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar dari manusia, yaitu membentuk perilaku melalui proses belajar. Yang keempat, itu yang terakhir, yaitu ada kognitif. Nah, psikologi kognitif itu tetaplah mengakui bahwa perilaku merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dipelajari dalam rangka membuat kesimpulan mengenai proses mental. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nihla dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3 NPM 1931060099. Di sini saya akan menjelaskan istilah dan konsep penting psikologi klinis. Yang pertama ada istilah psikopatologi. Maksudnya istilah ini lebih fokus pada kelainan dari proses kejiwaan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hidup manusia. Yang kedua ada psikologi medis, penggabungan dari psikologi umum dan psikologi kepribadian untuk ilmu kedokteran. Tujuannya melengkapi pengetahuan dokter tentang gambaran biologis manusia dengan gambaran kejiwaan, efek serta kehidupan perasaan pada manusia normal. Yang ketiga ada psikologi abnormal, yaitu untuk mengklasifikasikan keadaan yang tidak normal yang mungkin terjadi pada manusia. Yang keempat, psikologi konflik. Psikologi konflik itu penekanan pada dinamika kehidupan individu. Yang kelima ada kesehatan mental di bidang kedokteran yang mengkhususkan kajian pada tindakan preventif gejala gangguan mental. Di sini juga saya akan menjelaskan konsep penting psikologi klinis. Konsep yang pertama itu ada konsep mengintegrasikan ilmu teori dan terapan. Yang kedua, mengurangi ketidaksesuaian dan
ketidakseimbangan dalam paradigma kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan adaptasi dan perkembangan pribadi. Dan yang paling penting dan utama dari ketiga konsep tersebut adalah memfungsian manusia sepanjang hidup. Bagaimana manusia dapat bertahan hidup dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Nurhidayah. Kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang persebaran profesi psikologi klinis yang ada di Indonesia. IPK atau Ikatan Psikologi Klinis Indonesia merupakan lembaga yang menaungi psikolog klinis yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga ini berdiri pada 23 September 2017 di bawah Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Ikatan Psikologi Klinis Indonesia mencatat bahwa saat ini terdapat 2.782 tenaga psikolog klinis. Sebaran profesi psikologi klinis sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia. Di Pulau Sumatera misalnya, sudah terdapat 407 tenaga psikologi klinis. Lalu di Pulau Jawa, terdapat 1.988 tenaga psikologi klinis. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, terdapat 117 tenaga psikologi klinis. Di Pulau Sulawesi terdapat 96 tenaga psikologi klinis. Lalu yang terakhir di Papua sudah terdapat 9 tenaga psikologi klinis. Menurut data dari Ikatan Psikologi Klinis di Indonesia, seorang psikolog klinis dapat bekerja di lembaga-lembaga berikut ini. Yang pertama ada di lembaga pendidikan, di mana terdapat 700 tenaga psikolog klinis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ada biro psikologi swasta atau bersama, terdapat 500 tenaga psikolog klinis. Yang ketiga, ada di rumah sakit swasta, yakni terdapat 327 tenaga psikolog klinis. Yang keempat, di lembaga pemerintahan, yakni terdapat 279 tenaga psikolog klinis. Yang kelima, di praktik mandiri, yakni terdapat 275 psikolog klinis. Yang keenam, rumah sakit pemerintah, terdapat 209 tenaga psikolog klinis. 7, ada di perusahaan, di mana terdapat 191 tenaga psikolog klinis. 8, di puskesmas, yakni terdapat 130 tenaga psikolog klinis. 9, di layanan psikolog lembaga pendidikan, terdapat 116 psikolog klinis. 10, di rumah sakit jiwa pemerintah, terdapat 94 psikolog klinis. 11, yayasan sosial swasta, terdapat 86 psikolog klinis. Di lembaga swadaya masyarakat, terdapat 51 psikolog klinis. 13, rumah sakit TNI atau kepolisian, terdapat 18 tenaga psikolog klinis. 14, lembaga kepolisian atau TNI, terdapat 17 psikolog klinis. 15, di lembaga keagamaan, terdapat 7 psikolog klinis. 16, rumah sakit jiwa swasta, terdapat 4 psikolog klinis. Itulah informasi mengenai persebaran profesi psikolog klinis yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ayu Andini dengan NPM 1931 06 0008. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang sebuah kasus yang berkaitan dengan psikologi klinis di era pandemi COVID-19 ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kecemasan yang berlebihan dapat dengan mudahnya menghampiri kehidupan kita. Akibatnya,
kita akan merasakan gejala-gejala yang mirip dengan pasien positif COVID-19, atau dalam istilah medis bisa disebut dengan psikosomatik. Psikosomatik adalah keluhan fisik yang timbul atau dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, bukan karena alasan fisik yang jelas. Menurut para peneliti, kecemasan yang berlebihan dalam merespon sebuah penyakit dapat menyebabkan stres atau perilaku keliru yang berdampak negatif dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita merasakan gejala-gejala infeksi COVID-19, kita akan mengkonsumsi obat infeksi. Lalu, mengkonsumsi obat infeksi secara berlebihan dapat menyebabkan overdosis. Tentunya, itu menjadi dampak negatif bagi kehidupan kita. Selain itu, terlalu sering menerima informasi terhadap suatu wabah atau pandemi dapat menyebabkan banyak orang mengalami self-diagnosis atau diagnosa mandiri. Menurut Dr. Andri, beliau merupakan seorang psikiatri. Beliau mengatakan bahwa reaksi tersebut muncul karena kecemasan yang dipicu oleh berita secara terus-menerus terkait COVID-19 ini. Menurutnya, amigdala atau pusat rasa cemas sekaligus memori kita terlalu aktif bekerja, sehingga pada akhirnya dia tidak sanggup mengatasi kerja berat tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi gejala psikosomatik ini adalah dengan cara mengurangi atau membatasi informasi terkait pandemi COVID-19 ini. Lalu, melakukan hobi yang sesuai dengan keinginan kita atau yang menyenangkan. Lalu terakhir adalah sebar optimisme bahwa kita akan melewati semua ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.